Insyaallah. Insyaallah. Jatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah, karena hingga pada saat ini sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kenikmatan, kesempatan, waktu luang, kesehatan dan seterusnya yang pantas untuk kita syukuri. Dan apabila kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat-nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum fa inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, pastilah akan kutambah nikmatku, dan bila kalian kufur, tidak mau bersyukur, tidak menggunakannya dengan ketaatan kepada Allah, pasti azabku sangat pedih. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki kepada kita semua kebaikan. Di antara tanda bahwasanya Allah menghendaki kepada kita kebaikan adalah kita menghadiri majelis ilmu, guna untuk memperdalam ilmu agama, mempelajari agama kita agar kita selamat di dunia dan pula selamat di akhirat. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan pahamkan dia masalah agama. Dia paham mana yang halal, mana yang haram. Dia paham mana ini perbuatan yang maksiat, mana itu perbuatan yang taat. Dia akan tahu, akan paham mana perbuatan yang sunnah dan mana pula perbuatan yang bid'ah. Dia akan paham mana perbuatan syirik dan mana itu tauhid. Dengan cara apa? Dengan cara dia duduk dan belajar di majelis ilmu. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini adalah pertemuan perdana kita yang akan rutin pekan ketiga di malam Ahad pekan ketiga. Kita ingin membahas suatu kitab yang sangat penting, ya, terlebih lagi di zaman fitnah sekarang ini. Kita butuh mengetahui supaya kita tidak terjatuh di dalam perbuatan dosa dan maksiat, terlebih lagi dosa-dosa besar yang dapat membinasakan seorang manusia di dunia juga di akhirat. Maka pada pertemuan ini kita akan membawakan sebuah kitab
yang legendaris, ya, sudah fenomenal. Para penuntut ilmu, para ustadz mengetahui tentang keutamaan kitab ini, yaitu kitab Al-Kabair. Kabair itu jamak dari Al-Kabirah. Kabirah artinya dosa-dosa besar. Jadi Al-Kabair artinya adalah kumpulan tentang dosa-dosa besar. Ya. Kitab ini dikarang oleh seorang Al-Imam Syekh Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Al-Zahabi, ya, atau nama lengkapnya adalah Syekh Al-Imam Az-Zahid Al-Abid Syekhul Islam Al-Hafidz Abu Abdillah. Abu Abdillah adalah kunyah, ya. Misalnya kita punya anak namanya Ahmad, maka kita digelari dengan Abu Ahmad. Kita punya anak namanya Aisyah, digelari dengan Abu Aisyah. Dan ini termasuk sunnah, meskipun seorang itu belum mempunyai seorang anak. Dan bila dia belum punya anak, maka boleh kita untuk memberi kunyah, ya. Dan ini sunnah sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Bahkan istri Nabi yang mulia yang bernama Aisyah, apa gelarnya, kunyahnya? Ummul Mukminin, ya, atau Ummu Abdillah. Padahal Aisyah tidak punya anak, tapi boleh kita memberi kunyah. Dan ini bukan suatu yang alergi, ya, bukan suatu yang buruk, tapi ini termasuk sunnah yang sahih, yang bagus, yang perlu kita untuk mengajarkan atau mengamalkannya, ya. Jadi nama beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad ibn Utsman bin Qaymaz Al-Zahabi. Nama Al-Zahabi ini berasal dari kata Al-Zahab. Apa itu zahab? Emas, ya. Emas, bukan emas orang Jawa, ya, tapi emas, saudaranya perak, ya. Lalu kenapa disebut dengan Al-Zahabi? Apa sebabnya terkenal dengan Imam Al-Zahabi, imamnya emas, ya? Karena bapak beliau itu kerjaannya adalah penjual emas, dan beliau juga pernah menjual emas, kerjaannya menjual emas. Jadi dikenal dengan Al-Zahab atau Al-Imam Al-Zahabi. Dan beliau termasuk ulama yang sangat masyhur keilmuannya, kecerdasannya, pemahamannya, pembelaannya terhadap sunnah. Beliau termasuk, ya, ulama sunni as-salafi, dan dalam masalah fikih beliau mengambil mazhab atau pemahaman mazhabnya Imam Asy-Syafi'i atau Syafi'iyah. Jadi secara fikih beliau itu Syafi'iyah, namun secara akidah beliau adalah as-salafi, ya, yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dikenal dengan Imam Al-Muhadditsin, yaitu imamnya para hadis, karena beliau ini termasuk orang yang sangat mahir dalam mengetahui rijalul hadis. Apa itu rijalul hadis? Silsilah, ya, para perawi. Misalnya dari fulan, ibnu fulan, an fulan, amba'ana fulan, sampai nanti tersambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya keunikan buku yang saya bawa ini, di sini akan diterangkan hadis ini diambil dari mana, dari kitab mana, perawinya siapa. Jadi kita yakin hadis yang kita bawakan nanti adalah hadis-hadis yang sahih, ya, yang benar, yang boleh untuk kita amalkan, ya. Kenapa kita kok mempelajari Al-Kabair, dosa-dosa kok dipelajari, ya? Apa untungnya kita mempelajari dosa? Ya, lihatlah perkataan penyair mengatakan, araftu syarra la lisyarri walakin litawaqih. Aku mengetahui keburukan bukan berarti aku akan mengerjakannya, namun aku berlindung supaya tidak terjatuh dalam perbuatan keburukan. Semua kita harus mempelajari dan harus mengetahui dosa-dosa. Bila mana seorang itu tidak tahu bahwa itu dosa, suatu saat dia akan terjatuh dengan dosa yang mana ia tidak mengetahui dosa tersebut. Dia akan melakukan sebuah amalan, perbuatan dosa, sementara dia tidak sadar, tidak tahu
bahwa itu adalah perbuatan dosa. Inilah pentingnya kita untuk mengetahui tentang dosa-dosa besar. Dan ini juga metode yang diajarkan atau dipahami dikerjakan oleh sahabat yang bernama siapa? Salah seorang sahabat yang disebut dengan sahibus sirri, pemegang kunci rahasianya Nabi, Hudzaifah ibnul Yaman. Ya, Hudzaifah ibnul Yaman ini berbeda dengan sahabat yang lain. Kalau sahabat yang lain datang kepada Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang bisa menyebabkan saya masuk surga, kemudian selamat di neraka dan seterusnya." Bertanya tentang kebaikan. Namun berbeda dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang keburukan-keburukan. Tujuannya bukan ingin mengetahui, bukan ingin melakukan keburukan, namun adalah agar ia terhindar dari dosa tersebut. Ya, kita akan baca sedikit muqaddimah beliau. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini ditulis dengan Bismillah. Para ulama sering menulis kitabnya dengan Bismillah. Di antara faedahnya adalah yang pertama, penulisan Bismillah itu mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran itu diawali dengan Bismillah. Kemudian faedah yang kedua, penulisan Bismillah di dalam kitab itu mengikuti para nabi. Ya, Nabi Sulaiman juga menulis Bismillah kepada Ratu Bilqis. Ya. Kemudian juga Rasulullah mengirimkan surat-suratnya kepada raja-raja Persia, Romawi dengan Bismillah. Khalid bin Walid mengirimkan suratnya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini termasuk sunnah. Apabila kita ingin menulis sesuatu, maka disunnahkan dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qala Syekhul Imam Muhafidz Samsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman Adz-Dzahabi. Ya, disebut dengan Imam Adz-Dzahabi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Beliau mengatakan alhamdulillahi alal iman yaktubuhu wa alhamdulillahi imani bihi wa bi kutubihi wa rusulihi wa malaikatihi. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya sebelum beliau berbicara panjang lebar. Dan ini termasuk adab, ya. Setiap kita ketika ingin berbicara di hadapan orang yang akan didengar ucapan kita, hendaknya memuji Allah. Tidak cukup hanya memuji Allah, lalu apa? Bersolawat, ya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatun daimatan tujilluna darul qarari fil jawari. Beliau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini solawat termasuk sunnah ajaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan merupakan pahala yang besar bagi kita. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatan wahidatan sallallahu biha asyran." Barang siapa yang bersolawat satu kali saja, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Besar pahalanya orang bersolawat. Namun solawat yang betul-betul, ya, solawat yang benar-benar, yang sesuai dengan ajaran Nabi, bukan solawat-solawat yang diiringi dengan musik-musik, bahkan diiringi dengan lirik-lirik dangdut, lirik-lirik koplo. Ini termasuk menyedihkan, perkara yang sangat menyedihkan. Solawat itu adalah doa, ya. Solawat itu ibadah. Bagaimana mungkin ibadah dicampuri dengan hal-hal yang maksiat? Kan banyak kita ketahui, kita sering melihat di media sosial bersolawat-solawat sambil bernyanyi-nyanyi, berjoget-joget, ya, tidak ada rasa malunya. Bagaimana kalau Rasulullah SAW melihat hal tersebut? Apa yang akan terjadi? Ya, maka solawat itu adalah ajaran Nabi, ibadah, maka harus dikerjakan dengan cara yang baik pula. Solawat yang benar, yang khusyuk, memahami artinya. Bukan solawat yang diiringi dengan nyanyian, ya, joget-joget dan seterusnya. Tapi benar-benar solawat yang benar dikerjakan. Ya. Kata beliau, "Hada kitabun nafi'un fi ma'rifatil kabair." Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat, yang sangat penting untuk dipelajari bagi setiap muslim untuk mengetahui tentang dosa-dosa besar. Ijmalan wa tafsilan, baik secara umum ataupun secara terperinci. Ya.
Jadi dosa-dosa besar ini harus kita ketahui baik secara umum ataupun secara terperinci. Razaqanallahu ijtinabaha birahmati. Semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita untuk meninggalkan, menjauhi dosa-dosa tersebut. Kemudian dia mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum mudkhalan karima. Surat An-Nisa ayat yang ke-31. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, ya, yang kami larang kalian untuk mengerjakannya, maka akan kami masukkan kalian ke dalam tempat yang mulia, mudkhalan karima. Apa tempat yang mulia di sini maksud? Adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di antara sifat surga yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ma'ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sifat surga itu adalah surga yang nikmatnya itu tidak pernah dilihat oleh mata, tidak bisa dengar, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas dalam benak hati seorang muslim. Bagaimanapun kita membayangkan kenikmatan surga, pasti tidak akan mungkin bisa menyamai pada hakikatnya, ya, karena kenikmatan surga itu jauh lebih nikmat dari apa yang kita bayangkan, ya. Kalau kita dipilih atau disuruh oleh seorang, coba bayangkan semua nikmat yang kamu inginkan, ya, maka tidak mungkin bisa menyamai kenikmatan surga. Jadi barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa besar dan tidak mengerjakan dosa-dosa tersebut, pasti nanti di akhirat dia akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam ayat-ayat yang lain, Allah berfirman dalam surat Syura ayat yang ke-38, walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Dan orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar serta perbuatan-perbuatan keji. Nah, ini diantara orang-orang yang beriman sifatnya adalah menjauhi dosa-dosa besar. Selama kita menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah kita dalam keadaan aman, ya. Saya ulangi, selama kita menjauhi dosa-dosa besar, insya Allah kita dalam keadaan yang aman. Karena dosa-dosa yang kecil itu bisa hilang mudah caranya. Dengan apa? Dengan wudu, dengan sholat dan seterusnya, itu bisa hilang dengan amalan tersebut. Namun dosa-dosa besar tidak bisa hilang kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya selama kita meninggalkan dosa-dosa besar, maka kita dalam keadaan, ya, keselamatan baik di dunia juga nanti di akhirat. Dan kalau kita bahas kitab ini Al-Kabair, dosa-dosa besar, pasti ada lawannya. Apa lawan dari Al-Kabair? As-Saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Pertanyaannya adalah apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Siapa yang bisa jawab? Dosa besar ancamannya masuk ke dalam neraka. Kalau dosa kecil tidak masuk neraka? Masuk. Iya. Yang lain mungkin ada lagi. Apa bedanya dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar bisa menjatuhkan pelakunya pada kekufuran. Dosa besar bisa melakukan atau menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan kekufuran. Berarti dosa kecil tidak sampai kufur. Ya, salah satu alasan juga bisa. Baik. Jadi jawaban yang benar adalah dosa besar adalah dosa-dosa yang disebutkan oleh nas dalil, baik Al-Quran ataupun Sunnah, diiringi dengan ancaman, baik itu siksa dunia ataupun akhirat. Ya, dosa besar itu adalah dosa-dosa yang disebutkan oleh nas dalil Al-Quran ataupun Sunnah dan diiringi dengan hukuman, ya, hukuman di dunia juga hukuman di akhirat. Contohnya dosa besar seperti membunuh, ya,
membunuh seorang muslim atau membunuh seorang yang beriman tanpa dia melakukan kesalahan, apa balasannya? Allah mengatakan, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima." Barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin dengan sengaja, padahal orang tersebut tidak salah, tidak berhak untuk dibunuh, bukan karena ia membunuh orang lain sehingga ditegakkan qisas, ya. Dibunuh dia, maka balasannya 5 langsung. Apa? Man qatala mu'min muta'ammidan fajazaohu jahannam, neraka jahanam yang pertama. Kemudian apa? Wa ghadiballahu alaihi khalidan fiha, kekal selama-lamanya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya. Wa la'anahu, Allah melaknatnya, dan disiapkan baginya azab yang sangat pedih. 1 nyawa engkau bunuh, 5 balasan sekaligus. Hati-hati dengan nyawa seorang muslim. Ya, ahlu sunnah sangat menjaga darah supaya tidak tertumpah. Nanti kita akan jelaskan sedikit ya tentang bahayanya membunuh seorang muslim, ataupun nanti di pembahasan selanjutnya ada khusus dosa besar itu membunuh seorang muslim. Contoh yang lain dosa besar apa? Berzina misalnya. Allah sebutkan di dalam surat Nur ayat yang kedua, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, cambuklah keduanya dengan cambukan sebanyak 100 kali. Jadi setiap hukuman, setiap dosa yang diiringi dengan hukuman di dunia dan juga ancaman di akhirat itu adalah dosa besar. Seperti ayat ini tentang zina, maka zina adalah dosa besar. Kenapa? Pelakunya di dunia mendapatkan hukuman. Bagi negara yang menegakkan hukum Islam, maka bagi para pezina yang belum menikah dicambuk sebanyak 100 kali cambukan. Dan bagi pezina yang sudah menikah, sudah punya istri, sudah punya suami, lalu dia selingkuh, berzina, maka bagi negara yang mendirikan negara Islam, menjalankan syariat Islam, dia harus dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari dengan batu sampai meninggal dunia. Lempari batu bukan batu yang besar-besar segini-gini ya, bukan. Kalau segini langsung mati dia. Tapi tidak, batu-batu yang kecil-kecil, satu genggam tersebut. Supaya apa? Supaya dia bisa merasakan sakitnya lemparan batu ketika mengenai, sebagaimana dia merasakan nikmatnya ketika menyentuh yang bukan mahramnya atau yang tidak halal untuk disentuh. Itu dia. Ya. Makanya Allah melanjutkan dalam ayat tadi, fala ta'khudhu ra'fatan fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatan minal mu'minin. Jangan engkau merasa kasihan ketika menghukum mereka, ya, ketika menghukum para pezina, baik itu dirajam ataupun cambuk. Jangan engkau merasa kasihan jika engkau beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat, dan saksikanlah hukuman tersebut oleh orang-orang yang beriman. Jadi cara menghukum orang pezina itu disaksikan di khalayak ramai. Ya, misalnya ada seorang berzina, nanti misalnya di suatu tempat yang ramai, nanti diumumkan, disaksikan oleh orang-orang yang beriman kaum muslimin. Supaya apa tujuannya? Apa tujuannya? Yang lain menjadi takut. Nah ini, kalau hukumannya tidak ada yang tahu, hanya yang berhak menghukum saja, nanti orang lain tidak merasa takut. Dan tidak ada suatu negara yang mempraktekkan syariat Islam kecuali akan mendatangkan keamanan dan keberkahan. Ya, itu dia. Kemudian apalagi dosa-dosa besar seperti apa? Mencuri. Mencuri dosa besar. Dalilnya apa? Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-38 Allah mengatakan, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan
keduanya, ya, baik laki-laki atau perempuan, potong tangannya karena balasan dari sebab apa yang ia kerjakan. Jadi mencuri dosa besar. Dalilnya apa? Dia ketika disebutkan dosa tersebut disertai dengan hukuman dunia juga hukuman akhirat. Seperti juga tentang laknat, misalnya para pelaku riba, ya, para pemakan harta riba. Dia memakan harta manusia dengan cara riba. Apa kata Rasulullah SAW? La'anallah akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa katibaihi wa syahidaihi. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi makan dengan cara riba, para penulisnya dan yang menjadi saksi, hum sawa, semuanya sama-sama mendapatkan laknat dari Allah. Nah, setiap hukuman dosa yang disebutkan ada laknatnya, ini juga termasuk dosa besar. Makanya ketika nanti pada hari kiamat Rasulullah pernah diperlihatkan orang yang berenang di sungai darah. Ya, berenang di sungai darah. Ketika ia hendak menepi tidak bisa. Dilempar dengan batu, masuk dari mulutnya, keluar melalui duburnya. Dosa apa ini? Para pemakan harta riba. Ya, para pemakan harta riba hukumnya seperti itu. Juga demikian, Rasul pernah diperlihatkan ada suatu tungku yang besar, yang sangat dalam. Di dalamnya ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Setiap kali datang api membakar tungku tersebut, maka mereka menjerit kesakitan. Ditanya, siapa mereka? Mereka adalah para pezina laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau ada disebutkan hukuman yang jelas atau laknat, itu termasuk dosa besar. Demikian pula para peminum khamar, ya. Peminum khamar itu hukumannya adalah dicambuk 40 kali cambukan sampai 80 kali, karena di zaman Umar itu dinaikkan 2 kali lipat. Di zaman Rasulullah 40 kali cambukan, di zamannya Umar dinaikkan menjadi 80 kali cambukan. Nah, ketika ada hukuman tersebut berarti termasuk dosa besar, ya. Jadi itulah dosa-dosa besar. Lalu bagaimana dosa kecil? Contohnya seperti apa? Yang bisa nyebutkan? Kalau dosa besar kan jelas, ya, ada ancaman dunia atau akhirat. Kalau dosa kecil? Mengolok-olok. Kalau olok orang tua dosa besar. Orang tua diolok dosa besar, ya. Apa? Zina mata. Zina mata nanti bisa masuk ke dalam hati, ya. Seperti apa? Contoh adalah mencabut uban, ya. Ketika masalah mencabut uban, dilarang mencabut uban. Tidak ada larangan barang siapa yang mencabut uban nanti akan mendapat laknat, masuk, ini enggak ada. Memang dia dosa, tapi tidak diiringi dengan laknat ataupun hukuman. Terus apa lagi? Menyemir rambut yang putih disemir jadi hitam, misalnya, itu juga termasuk dosa kecil, ya. Dan itu tidak sebutkan barang siapa yang menyemir rambut dia akan mendapatkan ini enggak ada. Itu adalah dosa-dosa kecil, ya. Sampai sini bisa dipahami perbedaan dosa besar, dosa kecil. Dan dosa besar itu jumlahnya sangat banyak, ya, bukan hanya 7, bukan hanya 10, bisa sampai, ya, ratusan. Kalau kita tidak tahu, wah, ini bahaya. Jangan-jangan kita jatuh ke dalam perbuatan dosa tersebut dan kita tidak memahami, tidak merasakan, ya. Kemudian langsung kita akan memasuki dosa besar yang pertama, ya. Al-kabiratul ula. Dosa besar yang pertama. Apa dosa besar yang pertama? Syirik, ya. Asyirku billah. Menyekutukan Allah. Maka ikhwani wa akhwati fillah, perhatikan betul-betul, tidak ada dosa yang paling besar, ya. Tidak ada setelahnya itu. Tidak ada dosa yang paling besar, ancamannya juga paling bahaya, melainkan dosa kesyirikan, ya. Apa ini maksud dengan kesyirikan? Disebutkan di sini, Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala mengatakan, an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, yaitu engkau menjadikan Allah tandingan, engkau beribadah kepada Allah juga beribadah kepada yang lain,
engkau menyembah Allah juga masih menyembah selain Allah, ya, engkau meminta kepada Allah juga engkau masih minta kepada selain Allah, maka itu namanya syirik. Ya, kesyirikan, dosa yang paling besar. Seperti apa? Wa ta'budu ma'ahu ghairahu, engkau beribadah bersama Allah juga beribadah bersama yang lain. Ya, ini kesyirikan. Seperti beribadah kepada batu. Ya, emang ada orang beribadah kepada batu, minta kepada batu banyak, ya. Minta tolong kepada batu aki misalnya. Yakin batu aki ini bisa menyembuhkan, pasti ini. Ya, ini termasuk kesyirikan. Ya. Loh, kenapa kok meminta kepada batu aki disebut ibadah? Ya. Ada orang ibadah kepada batu. Iya, karena apa? Meminta adalah bagian daripada ibadah. Rasulullah mengatakan, "Idza sta'anta fasta'inlah, idza sta'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta pertolongan, minta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kau mohon sama Allah. Jadi memohon itu ibadah. Ya, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an di setiap salat kita, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Meminta pertolongan ini adalah ibadah dan tidak boleh diminta kepada selain Allah. Ada juga yang menyembah kepada manusia. Ya. Menyembah kepada manusia yang telah meninggal dunia, dimintai kuburannya, ya, didatangin, diziarahi, meminta kepada orang telah meninggal dunia dan seterusnya. Ada yang menyembah kepada matahari, menyembah kepada bulan, atau ada yang menyembah nabi, ya, menyembah nabi, minta kepada nabi dan seterusnya. Atau ada yang menyembah syekh, atau juga ada yang menyembah jin, ya. Menyembah jin bagaimana? Dia punya ruangan khusus dalam rumahnya, tidak ada lampunya, gelap gulita, tidak ada seorang pun yang boleh masuk dalam ruang tersebut. Ya, dia melakukan ritual-ritual apapun yang diinginkan oleh jinnya. Apa yang diperintah jinnya, dia harus kerjakan. Ya. Masih ada enggak dalam sekarang? Masih banyak, ya, masih banyak seperti itu. Melihara tuyul misalnya. Melihara tuyul untuk pesugihan, juga termasuk kesyirikan. Ataupun minta beribadah kepada bintang-bintang atau malaikat dan selainnya. Ini termasuk kesyirikan dan dosanya sangat besar sekali. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-48, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan dan Allah akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi yang dikehendaki. Jadi dosa kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, tidak akan diampuni. Kalau dia mati dalam keadaan kesyirikan, maka dia pasti masuk dalam neraka. Sebagai contoh seperti ini, ya. Ada orang yang pergi ke gunung, ingin pesugihan, ya, atau ingin mengadakan ritual-ritual tertentu, entah ilmu kebal ataupun dia pesugihan, dapat tuyul atau dapat jin. Nah, ketika dia sedang melangkah naik gunung, kemudian terpleset, jatuh dan mati. Ini kira-kira mati dalam keadaan baik atau buruk? Buruk, su'ul khatimah. Nah, kalau orang seperti ini mati, pasti dia akan masuk dalam neraka. Ya, tidak dilihat sholatnya, tidak dilihat hajinya. Meskipun dia sholat terus menerus, meskipun dia haji sampai 7 kali, ban umroh sampai ratusan kali, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, dia pasti masuk neraka. Berbeda dengan contoh yang kedua, misalnya ada seorang laki-laki, dia datang ke hotel membawa perempuan, berzina, minuman keras, khamr, lalu pulang ketabrak mobil, mati. Ini akhirnya matinya dalam keadaan buruk atau baik? Buruk. Sama-sama buruk. Beda. Yang kedua beda dengan yang pertama. Yang pertama tidak dilihat sama sekali sholatnya, ibadahnya, tidak. Dia diampuni oleh Allah SWT. Namun yang kedua, ketika dia meninggal dalam kemaksiatan, berzina, kemudian dia juga minuman keras dan mati, maka masih dilihat amalan yang lain. Mungkin dia masih berbakti kepada orang tua, mungkin dia pernah bersedekah secara sembunyi-sembunyi dan seterusnya. Jadi masih dilihat
Dan bisa jadi yang kedua, atas izin Allah dia masuk dalam surga meskipun diazab terlebih dahulu. Bedanya dengan yang pertama tadi, kalau kesyirikan tidak ada ampun sama sekali. Ya, ini harus kita pahami ya, betul-betul kita pahami. Namun jangan sampai salah. Ya udahlah, saya dosa aja nggak apa-apa. Yang penting saya nggak syirik. Mampus nanti antum. Kenapa? Masuk neraka. Ya, emang masuk neraka tuh enak. Nggak tahan, 1 hari pun nggak tahan. Jangankan 1 hari, baru menginjak bara pun sudah tidak tahan. Karena apa? Seringan-ringannya api neraka itu seorang yang menginjak bara api di bawahnya dengan telapak kakinya, lalu otaknya mendidih. Ini bawah, yang paling bawah. Ini otak yang paling atas. Itu mendidih. Bagaimana perutnya dan bawahnya? Ya terpotong-potong mungkin ya, bisa jadi. Wal'iyadzubillah. Jadi seperti itu. Jadi dosa yang paling besar itu dosa kesyirikan, tidak diampuni, tidak berlaku timbangan. Ya, habis total semua amalan yang dia kerjakan tidak dilihat lagi karena dia mati dalam kesyirikan. Ya. Dalilnya yang lain adalah yang kedua di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar." Sesungguhnya yang menyekutukan Allah, Allah haramkan baginya surga dan tempatnya itu pasti di neraka. Jadi Allah pasti akan haramkan pada pelaku kesyirikan. Karena surga itu tempatnya untuk orang baik-baik, ya, untuk orang yang baik-baik tidak menyekutukan Allah. Bila mana dia mati dalam keadaan kesyirikan, pasti dia tidak akan masuk surga. Allah haramkan, ya, tidak butuh surga itu orang-orang yang mati dalam membuat kesyirikan. Karena Allah sudah mengatakan demikian, bahwasanya Allah akan mengharamkan orang-orang yang masuk dalam surga, mati dalam keadaan kekafiran ataupun kesyirikan. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ini hadis yang sangat penting sebenarnya kita ketahui, hadis yang sangat panjang tentang syafaat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syafaat Nabi sudah dibagikan, syafaat Rasul, syafaat orang-orang soleh, syafaat anak, ya, sudah dibagikan. Semuanya masuk surga, orang-orang yang masuk surga, yang neraka masuk neraka. Namun ketika itu Allah mengatakan baqiyat syafaati, masih ada satu tersisa syafaatku. Lalu Allah Subhanahu wa taala menggenggam, ya, mengambil dengan genggamannya para penghuni neraka. Kemudian ketika dia digenggam sudah menjadi abu atau menjadi arang yang gosong dan dicelupkan di sungai surga, lalu tumbuh menjadi, ya, manusia yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang dahulunya mungkin putih, hitam jadi putih bersih. Karena masuk surga itu semuanya baik indah, nggak ada yang masuk surga yang jelek-jelek. Ya, indah semuanya. Jadi jangan minder ya, misalnya kita punya wajah yang jelek atau yang hitam, jangan minder. Nanti masuk surga hilang semua itu. Yang cacat misalnya masuk surga utuh kembali. Jangan bersedih. Karena ketika dimasukkan ke dalam sungai tersebut tumbuh seperti mutiara, kemudian orang tersebut berjalan masuk dalam surga dan orang-orang penghuni surga mengatakan haula'i utaqaur rahman. Mereka itu adalah orang-orang yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bi ghairi amalin am tuqaddimuhu, ya, tanpa amalan yang pernah ia kerjakan tapi masuk surga. Kenapa? Illa annahu la yusyrik billah, karena mereka tidak menyekutukan Allah. Cuman kita jangan bermudah-mudahan mengatakan tidak masalah kita bermaksiat tapi tidak menyekutukan Allah. Hati-hati, ya, ini bahaya seperti ini. Emang kita kuat, ya, tidak akan kuat, mampus nanti. Ya. Jadi kesyirikan menghalangi seorang masuk dalam surga. Allah haramkan, ya, dan amal ibadahnya pasti akan hancur, akan hangus, ya, tidak lagi tersisa. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau melakukan kesyirikan akan batal, akan hangus amal perbuatanmu. Ya, hajinya nggak ada manfaatnya, puasanya nggak dipandang, ya, amal baiknya kepada yang lain, sedekahnya juga nggak dipandang karena dia menyekutukan Allah. Ya, maka ini penting untuk kita pahami. Kemudian dalil yang selanjutnya kata beliau,
bahaya dari perbuatan kesyirikan adalah inna syirka la dzulmun azim. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Apa yang dimaksud dengan zalim? Apa itu zalim? Apa itu zalim? Zalim lawannya adil. Apa itu adil? Nah, jangan cuma kita keluar-keluar pemimpin kita nggak adil. Tanya apa itu adil? Nggak tahu. Apa itu zalim? Nggak tahu juga. Lah, kok ngomong? Nah, apa itu zalim? Lawannya adil. Apa itu adil? Adil adalah wad'a syai' fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu apa hubungannya? Ketika Allah mengatakan inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman. Loh, kenapa kesyirikan dikatakan sebagai perbuatan zalim? Jawabannya adalah karena kesyirikan menempatkan ubudiyah bukan pada tempatnya. Penyembahan harus kepada Allah, namun dia penyembahan kepada selain Allah. Maka dialah orang yang berbuat kezaliman. Ya, dan kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya. Bahwasanya kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Ketika seorang itu melakukan kesyirikan, berarti dia telah melakukan ubudiyah bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada Allah namun kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah kezaliman di atas kezaliman, ya. Lawannya adalah adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru namanya adil. Kemudian kata beliau, faman asyraka billah summa mata musyrikan fahuwa min ashabin nari qata'an. Ini dia. Al-Imam Dahawi mengatakan, barang siapa yang mati ya dalam menyekutukan Allah, pasti dia menjadi penghuni neraka. Pasti. Ya. Barang siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, pasti dia masuk neraka. Dalilnya mana? Banyak. Seperti Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhalan nar. Barang siapa yang mati dengan membawa dosa kesyirikan, dia akan masuk dalam neraka. Jadi ucapan Imam Az-Zahabi ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin kita nanti akan sambung pada salat Isya billahi taala. Kita selesaikan ya tentang dosa besar yang pertama pada malam hari ini, yaitu asyirku billah. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.